Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Saya beri judul Last Trump. Yakobus 1 ayat 12. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saat ini kita sedang melihat, menantikan siapa presiden Amerika yang terpilih, Joe Biden atau Donald Trump. Kita tidak tahu siapa pemenangnya, tetapi banyak orang yang menaksirkannya bahwa kalau seandainya Donald Trump terpilih, artinya Donald Trump sedang memasuki periode kedua atau periode yang terakhir, dan ini yang disebut dengan last Trump. Ini pertanda bahwa akan ada rapture, pengangkatan. Last Trump, trompet terakhir, sangkakala terakhir, sangkakala ketujuh. Menurut firman Tuhan, bahwa pada waktu sangkakala yang terakhir atau yang ketujuh ini ditiup, maka yang terjadi adalah rapture atau pengangkatan. Yesus datang kedua kali, second coming. Yesus akan datang di atas awan-awan, dan setiap orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan, dia akan mengalami pengangkatan. Terlebih dahulu, orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, mereka akan bangkit dari kubur. Lalu kemudian kita yang hidupnya percaya pada Tuhan, anak-anak Tuhan, kita akan mengalami pengangkatan dan ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Yesus datang kedua kali, di atas awan-awan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dan kita yang terpilih, kita akan mengalami pengangkatan ikut dalam perjamuan kawin anak domba, dan setelah itu kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu kemudian pada waktu pengadilan tahta putih, kita akan menerima mahkota kehidupan. Bukan permasalahannya siapa yang terpilih, Joe Biden atau Donald Trump. Seandainya Donald Trump ini benar-benar terpilih, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sah-sah saja orang-orang menafsirkannya sebagai last Trump, sangkakala yang ketujuh. Tetapi buat saya, yang terpenting adalah akan adanya pengangkatan, rapture. Kapan itu terjadi tidak peduli buat saya, yang terpenting masalahnya adalah apakah kita siap atau tidak. Apakah pada saat pengangkatan itu kita mengasihi Tuhan, kita hidup bersabar di hadapan Tuhan, dan yang terlebih penting lagi akan kepercayaan kita bahwa pada waktu tahta pengadilan putih, setelah kerajaan 1000 tahun, semua orang akan dibangkitkan, akan menerima kehidupan, mahkota kehidupan. Lalu kemudian orang-orang yang tidak percaya akan menerima hukuman kekal, dan kita hidup di dalam keabadian bersama-sama Tuhan di dalam kerajaan Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, yang terpenting buat saya bukan masalah siapa yang terpilih, apakah ini waktunya sangkakala ketujuh dibunyikan atau last Trump dan lain sebagainya, tetapi buat saya adalah adanya rapture, adanya mahkota kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, apakah kita ikut dalam rapture? Apakah kita menerima mahkota kehidupan? Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Janji Allah terhadap mahkota kehidupan ini hanya untuk orang-orang yang tahan uji di dalam berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupannya. Dia akan menerima janji-janji Allah. Dia akan menerima janji Allah yang terpenting, yaitu mahkota kehidupan. Bapak
Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Abraham, karena dia tahan uji, dia setia kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Padahal dia tidak tahu siapa Tuhan sesungguhnya. Dia adalah orang kafir dan tidak ada orang-orang yang percaya atau orang-orang Kristen pada saat itu di sekitarnya. Tidak ada yang memberitahukan siapa Tuhan, tidak ada yang memberitakan Injil buat Abraham. Tetapi Bapak Abraham ini benar-benar percaya dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia taat karena dia menantikan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, dia tetap setia, dia tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun ujian, pencobaan ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sama seperti Abraham, kita akan menikmati janji Abraham, janjinya Tuhan. Kita akan menerima mahkota kehidupan yang diberikan pada Tuhan ketika kita setia, ketika kita bersabar di dalam pencobaan, ketika kita tetap mengasihi Tuhan di dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, bukan hanya pada waktu kita nanti kelak menerima janji Tuhan, menerima mahkota kehidupan, tetapi pada waktu kita bersabar dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupan kita, Alkitab katakan berbahagialah ya orang yang bertahan di dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya seorang atlet ketika dia mau menjadi juara, dia harus latihan, terus latihan. Ketika dia berlatih, dia harus bersabar, dia harus tahan uji untuk menerima prestasi kemenangan. Nah, ketika dia sedang berlatih, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dia bukan sedang mengalami penderitaan. Memang berbagai-bagai pencobaan dialami, penderitaan, kesusahan yang dialami, tetapi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, ya. Dan Alkitab katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, apapun pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita saat ini, percayalah, janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Kita akan menerima sama seperti Tuhan memberikan janji-janjinya kepada Abraham. Demikian juga yang terpenting, akan ada rapture yang menantikan kita, akan ada mahkota kehidupan yang akan dikenakan kepada kehidupan kepada kita buat orang-orang yang bertahan dalam pencobaan tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mereka yang tahan atau yang sedang menghadapi berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupannya, dia bersabar, maka Alkitab katakan dia adalah orang yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.